Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Today I'm going to explain you about accounting. Let's check it out. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun kertas kerja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kolom neraca saldo di kertas kerja. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas nih, apa sih Miss kertas kerja? Nah, kertas kerja digunakan untuk membuat konsep laporan keuangan. Nah, format dari kertas kerja boleh kita lihat, ada judul tabel, berisi nama perusahaan, judul laporan keuangan, dan periode perusahaan. Kemudian, kolom kertas kerja berisi kolom nomor akun, kolom nama akun, kolom neraca saldo, kolom ayat jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan yang terakhir kolom neraca. Selengkapnya kalian boleh lihat contoh formatnya di halaman 102. Oke, selanjutnya kita akan bahas kolom neraca saldo di kertas kerja. Nah, perlu kalian tahu nih, neraca saldo diperoleh setelah selesai melakukan posting jurnal dan buku besar. Untuk sementara, data neraca saldo dianggap paling benar dan posisi debit dan kredit harus seimbang. Mengapa dikatakan sementara? Karena pada saat penyusunan laporan keuangan tidak menutup kemungkinan masih terdapat akun-akun yang perlu disesuaikan berdasarkan informasi fisik dan kebijakan manajemen. Misalnya nih, pada tanggal 1 Januari 2021 terdapat perlengkapan toko sebesar 5 juta. Pastinya selama bulan Januari 2021 ada yang namanya pemakaian perlengkapan atau beban perlengkapan, yang akhirnya membuat nilai perlengkapan toko di akhir bulan Januari berkurang tidak lagi sebesar 5 juta. Contoh sederhananya, misalnya tanggal 1 Januari 2021 kalian membeli pena seharga 5.000 dan bertinta full untuk menulis. Nah, kemudian selama bulan Januari 2021 pasti kalian menggunakan pena selama 1 bulan. Nah, pasti ada yang namanya pemakaian pena dan tinta. Nah, pada saat tanggal 31 Januari 2021, apakah pena yang kalian beli masih seharga 5.000? Pastinya tidak. Dan pastinya nilainya akan berkurang karena tinta pena juga berkurang. Berarti di akhir Januari, harga pena yang kita beli di tanggal 1, 5.000 bertinta full. Di akhir Januari, tanggal 31 Januari, harga pena tidak lagi menjadi 5.000. Nah, itulah yang namanya perlu yang namanya akun, atau ada beberapa akun yang harus disesuaikan berdasarkan informasi fisik. Oke, selain contoh dari pengurangan tinta atau pemakaian pena tadilah yang menjadi tujuan mengapa ada namanya akun-akun yang perlu disesuaikan kembali berdasarkan informasi fisik. Oke, selanjutnya gambaran sekilas tentang akun-akun yang perlu disesuaikan akan kita pelajari nantinya saat membahas ayat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita harus membahas tentang kolom neraca saldo terlebih dahulu. Mari sama-sama kita lihat textbook kita halaman 103. Mohon disimak baik-baik ya. Bersama-sama kita lihat, berikut Miss lampirkan neraca saldo Adam Salon per 31 Desember 2010. Nah, di kolom neraca saldo terdiri atas kolom nomor, kolom nama perkiraan, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, kalian masih ingat kan dari mana data neraca saldo kita peroleh? Ya, dari jurnal, kemudian setelah itu diposting ke buku besar. Nah, angka akhir dari buku besarlah yang menjadi data di neraca saldo. Oke, sekarang kita mau bahas nih, bagaimana sih cara menyusun kertas kerja, tapi khusus untuk kolom neraca saldo terlebih dahulu, yang akan kita bahas kali ini. Kemudian kita pertama lihat, nah ini adalah bentuk kertas kerja dari Adam Salon per 31 Desember 2010. Miss tuliskan dalam rupiah. Oke, di kertas kerja terdapat beberapa kolom, ya bentuknya agak lebih panjang. Terdiri dari kolom nomor, kemudian kolom nama perkiraan, kolom neraca saldo, kolom AJB,
ayat jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kemudian kolom laba rugi, dan yang terakhir kolom neraca. Nah, kemudian di kolom nomor atau kolom kode akun kalian boleh catat dari kolom nomor di Adam Salon di neraca saldonya. Contohnya nih, di nomor 101 untuk nama perkiraan kas. Kemudian di debitnya 7 juta. Maka kalian boleh lihat dan tuliskan di kertas kerja nomor 101, kemudian nama perkiraan kas dan neraca saldo di debit 7 juta rupiah. Kita lanjutkan. Nomor 102, piutang usaha 3 juta di debit. Maka kalian letakkan di kertas kerja juga demikian. Nomor 102, kemudian nama perkiraan piutang usaha, dan di kolom debit 3 juta rupiah. Nah, yang perlu kalian ingat, kalian tidak boleh salah meletakkan posisi debit dan kreditnya, karena akan menyebabkan ketidakseimbangan atau kekeliruan dalam perhitungan nantinya. Kita lanjutkan. 103, sewa dibayar di muka 3 juta. Oke, kita masukkan di kertas kerja 103, sewa dibayar di muka 3 juta di debit. Selanjutnya 104, perlengkapan salon 800.000 di debit. Kita tuliskan 104, perlengkapan salon 800.000 di debit. Selanjutnya 111, peralatan salon 6.200.000 di neraca saldo, dan kita tuliskan di kertas kerja 111, peralatan salon 6.200.000. Kemudian 112, akumulasi penyusutan peralatan salon di kolom kredit 1.200.000. Ingat, di kolom kredit 1.200.000. Maka di kertas kerja kita tuliskan demikian, 112, akumulasi penyusutan peralatan salon 1.200.000. Begitu juga dengan gedung 50 juta di debit. Kemudian kita lanjutkan dengan akumulasi penyusutan gedung di kredit 5 juta. Oke. Nah, kemudian kalian tambahkan semuanya sesuai dengan kolom debit dan kredit neraca saldo sesuai persis untuk kalian tuliskan di kertas kerja. Bentuknya bakal seperti ini. Oke, sampai ke 509, beban lain-lain 1.600.000. Nah, setelah ini Miss, kita ngapain lagi setelah kita sudah memindahkan angka dari neraca saldo ke kolom neraca saldo di kertas kerja? Setelah itu kalian jumlahkan. Nah, ketika kalian sudah menemukan angka yang sama di kolom debit dan kolom kredit untuk jumlah, maka artinya pemindahan kalian sudah benar. Tapi kalau misalnya di jumlah debit dan kredit tidak sama, berarti ada kesalahan penulisan atau bisa jadi kelebihan penulisan. Oke, jumlahnya adalah 79.100.000 di kolom debit dan 79.100.000 di kolom kredit. Angka yang sama ini menandakan bahwa kolom debit dan kredit seimbang khusus untuk kolom neraca saldo. Artinya tidak terjadi kesalahan penulisan atau tidak terjadi kelebihan penulisan pada saat kalian memindahkan data dari neraca saldo ke kolom neraca saldo pada kertas kerja. Oke, sekian pembahasan Miss tentang pemindahan data neraca saldo ke kertas kerja. So, kalian boleh trial di latihan kita yang akan Miss berikan ke kalian. Kalian boleh ulang video ini kembali untuk mulai memahaminya, dan kalian boleh mengerjakannya dengan seksama dan hati-hati. Oke, belajarlah untuk lebih teliti ya. Sekian dan bye-bye.